Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam perkuliahan kita, yakni dalam pertemuan ke-8. Materi kita adalah hukum dan HAM dalam Islam. Baik, kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma dengan cara tertentu ditegakkan oleh penguasa. Hukum itu terbagi dua. Ada hukum tidak tertulis yang biasa kita kenal dengan hukum adat, dan ada hukum tertulis, yakni perundang-undangan Islam yang berasal dari kata salimah yang berarti kedamaian, kesejahteraan, penyerahan diri, dan kepatuhan. Agama yang bersumber dari Allah melalui wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum Islam, hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam pula hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Istilah hukum Islam. Kemudian syariat. Pengertian syariat yakni segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang dibawa oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad, baik yang berkaitan dengan teknik suatu amal perbuatan atau yang kita sebut dengan fikih, maupun persoalan kepercayaan, keimanan, dan akhlak. Sedangkan hukum syara adalah firman Allah yang mengikat atau mengatur tindakan-tindakan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun penetapan. Dan hukum syara ini dibagi dua, yakni hukum taklifi dan hukum wad. Yang dikatakan orang mukallaf yakni adalah orang yang sudah dibebani hukum Islam, dan biasanya dikategorikan orang Islam yang sudah balik, maka disebut dengan orang mukallaf. Maka orang Islam tersebut sudah dibebani hukum-hukum Islam. Kemudian fikih. Pengertian fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci, yang dihasilkan oleh rasio dan ijtihad melalui proses pemikiran dan perenungan. Nah, dapat kita lihat hukum syara dan hukum fikih ini ada perbedaannya. Kalau hukum syara itu mutlak, sedangkan hukum fikih dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan perilaku yang berkembang di tengah-tengah manusia atau masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup hukum Islam secara umum terdiri dari ibadah dan muamalat. Ya, ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam hubungan dengan Allah, seperti menjalankan sholat, membayarkan zakat, dan haji. Dinamakan ibadah mahdhah karena bersifat tetap, tidak bisa ditambah dan maupun dikurangi, ya. Jadi ibadah yang tadi kita sebutkan adalah ibadah mahdhah, tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Kemudian muamalah. Muamalah adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokoknya saja, karena bersifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Sedangkan menurut H.M. Rashidi, ruang lingkup hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan sebab akibatnya. Dalam hukum perdata disamakan dengan hukum perkawinan. Kemudian ada namanya wirasah, yakni mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian waris yang kita sebut dengan faraid. Dalam hukum perdata disamakan dengan hukum waris. Kemudian ada muamalat, ya, dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya. Dalam hukum perdata disamakan dengan hukum benda dan hukum perjanjian, ya, atau namanya perdata khusus. Ketiga bagian di atas termasuk dalam kategori hukum privat atau hukum perdata jika mengacu pada pembagian hukum menurut hukum barat. Selanjutnya, jinayat. Memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun jarimah ta'zir.
Jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan jarimah takjir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya, yang kita samakan dengan hukum pidana. Kemudian ada al-ahkam al-sultaniyah, membicarakan soal-soal berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya, disamakan dengan hukum ketatanegaraan, yakni tata negara dan administrasi negara. Kemudian ada syiar, yakni mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain, disamakan dengan hukum internasional. Ada mukhasamat, yakni mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara, ya, disamakan dengan hukum acara. Keempat kebagian di atas dalam hukum barat termasuk dalam kategori hukum publik. Selanjutnya, tujuan hukum Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, keburukan, yaitu tidak berguna bagi hidup dan kehidupan baik secara jasmani maupun rohani, individual maupun sosial. Secara khusus, menurut Abu Ishaq As-Satibi, tujuan hukum Islam yaitu memelihara 5 hal yang merupakan kepentingan primer atau mendasar manusia, yang disebut daruriyat atau disebut maqasidus syariah. Yang pertama, memelihara agama. Tujuan yang kedua, memelihara jiwa. Tujuan ketiga, memelihara akal. Yang keempat, tujuannya memelihara keturunan. Dan kelima, tujuannya memelihara harta. Kemudian sumber-sumber hukum Islam. Sumber dasar pokok hukum Islam yakni Al-Quran dan Sunnah atau hadis, ya. Kemudian sumber hukum bersifat pengembangan yang telah disepakati disepakati seperti ijma'. Ijma' yaitu kebulatan pendapat semua mujtahidin Islam atas segala sesuatu pendapat hukum yang disepakati oleh mereka, baik dalam suatu pertemuan atau terpisah, maka hukumnya wajib diikuti. Yang kedua, kias, yaitu mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukum peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena ada segi-segi persamaannya. Jadi kias ini tidak ada hukum pada saat sekarang yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, maka dicari kesamaannya dengan perilaku orang-orang terdahulu. Kemudian fungsi hukum Islam, ya. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai fungsi ibadah. Ya, ibadah adalah ketaatan kepada hukum Allah, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jawazir, membuat jerah pelaku sebagai upaya preventif bagi orang Islam. Kemudian ada tandim wal islah, mengorganisir dan memperbaiki kondisi. Nah, sekarang kita masuk pada hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Sejarah HAM kita lihat, ya, dari makna Carta 1215, yakni raja terikat pada hukum. Semula ia sebagai penetap hukum, tapi tidak terikat hukum itu, ya. Pembatasan kekuasaan raja yang semula tunggal dan berlaku absolut. Bertanggung jawab pada rakyat, semula tanggung jawab itu tidak ada. Kemudian Bill of Rights 1689, berlakunya adagium, manusia sama di muka hukum, mendorong demokrasi dan prinsip negara hukum. The American Declaration of Independence 1776, ya. Kemudian lahir paham Rousseau and Montesquieu dan sebagainya. Macam-macam hak asasi manusia, ya. Ada hak asasi personal, pribadi, seperti menyatakan kebebasan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak. Ada hak asasi ekonomi, ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, ada hak asasi politik, political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dipilih, mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak asasi mendapat perlakuan tata cara peradilan, ya, perlindungan seperti peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
Nah, kita masuk pada konsep HAM dalam Islam. Hak-hak tersebut langsung maupun tidak langsung termaktub dalam teks-teks hukum Islam, baik Al-Quran maupun hadis ataupun dalam berbagai penafsiran ulama. Jadi sebelum adanya konsep HAM yang cetuskan oleh Barat, maka Islam sudah 1442 tahun yang lalu sudah mencetuskan HAM yang biasa kita kenal dalam sejarah, kita baca, yakni yang kita sebut dengan piagam atau perjanjian Hudaibiyah, ya, perjanjian umat Islam dengan orang-orang di luar Islam. Nah, kita lihat seperti hak dasar yang diatur dalam Islam, antara lain Tahir Mahmud 1993, hak hidup, hak atas kekayaan, hak atas kehormatan, hak kebebasan individu, hak berekspresi, hak kebebasan beragama, hak persamaan di muka hukum, hak memperoleh kekayaan hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk membangun kehidupan negara, hak untuk memperoleh kesamaan perlakuan. Ya, kita lihat dalam Quran surah Yunus ayat 19. Dan hak-hak yang telah kita lihat tadi bisa dilihat dalam Al-Quran yang seperti slide yang ditampilkan. Kemudian perbedaan prinsip konsep HAM Barat dan HAM Islam, ya. Kalau Barat itu cenderung karakternya antroposentris, berdasarkan sosial masyarakatnya, melihat kebiasaannya. Sedangkan Islam itu teosentris, berdasarkan ketuhanan, kembali lagi atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Secara ontologis, ya, konsep HAM Barat itu hanya mengatur hubungan antar manusia dan manusia saja dengan saksi duniawi, sedangkan Islam hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dengan sanksi dunia akhirat. Secara epistemologis, ya, HAM Barat itu ditetapkan berdasarkan kepentingan atas kesadaran masyarakat dan penguasa. Jadi ada kesepakatan lah. Sedangkan Islam ditetapkan hukumnya oleh Allah. Secara aksiologis, kalau HAM Barat itu meningkatkan harkat martabat manusia belaka. Jadi manusia itu sebagai tolak ukurnya, sedangkan Islam untuk meningkatkan derajat ketakwaan menuju harkat tertinggi, yaitu surgawi di samping harkat duniawi. Jadi saya ingin jelaskan sedikit, ya. Secara epistemologis tadi, ya, kalau HAM Barat itu sesuai dengan kesepakatan saja, dengan kita lihat seperti referendum kesadaran masyarakat pada keinginan masyarakat yang diambil secara menyeluruh, ya, kemudian ditetapkan antara masyarakat melalui perwakilannya di parlemen, kemudian dengan penguasa, presiden atau raja. Jadi bisa saja tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat lain di belahan bumi lain, ya. Kemudian sedangkan Islam itu ditetapkannya menurut hukum Allah. Jadi orang yang beragama Islam, baik di bumi yang lain maupun bumi yang lainnya pula, akan sama hukumnya, akan sama HAM-nya, hak asasi manusianya dengan hukum manusia di bumi yang lainnya. Itu, ya. Nah, jadi ini, ya, secara aksiologis tadi HAM Barat dan HAM Islam. Tujuan utamanya yakni meningkatkan harkat martabat manusia dan manusia sebagai tolak ukur kalau HAM Barat, sedangkan HAM Islam menuju ketakwaan, ya, kemudian pada akhirnya mengambil mengharapkan surgawi, ya, di samping harkat duniawi. Mungkin ini saja penjelasan tentang hak asasi manusia, baik hak asasi manusia dalam secara keseluruhan di dunia ini maupun hak asasi manusia yang termaktub dalam hukum-hukum Islam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.